Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita horor kali ini terjadi di sebuah desa terpencil. Waktu itu desa digemparkan tentang pertemuan Ken dengan hantu saat dalam perjalanan mengantarkan barang ke kota. Dan saat ini teman-temannya tidak sabar menunggu Ken untuk bercerita. Saat ini Ken masih takut ketika temannya bertanya seperti apa rupa hantu itu. Ken tidak mengatakan apa-apa dan hanya menenggak anggurnya sebelum ia mulai bercerita. Malam itu gudang tempat ia bekerja mendapatkan pesanan besar dari kota. Untuk mengamankan pesanan besar itu, pemilik gudang yang merupakan bos Ken segera menawarinya untuk mengantarkan barang ke kota. Dan setelahnya nanti Ken akan langsung mendapatkan bayarannya. Ken tidak menolak, kemudian bosnya dengan senang hati duduk di sebelah Ken untuk menunjukkan jalan. Keduanya mengobrol di sepanjang perjalanan. Truk melaju keluar desa dan mengambil jalan raya menuju kota. Karena hari itu sudah gelap, jalanan agak lenggang. Tetapi Ken ingin menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat kemudian pulang untuk beristirahat. Jadi ia mengambil jalan pintas agar bisa sampai ke kota lebih cepat. Dia membawa barang-barang ke gudang agar pembeli bisa memeriksanya. Ketika ia tiba, pembeli juga dengan baik hati membantunya menyusun barang kembali ke gudang. Bahkan pembeli itu juga memberikannya komisi terpisah atas ketekunan dan kerja kerasnya. Semuanya berjalan lancar. Ken kembali mengemudikan truknya kembali ke desa setelah semua pekerjaannya selesai. Keduanya duduk di truk dengan gembira sembari mengobrol satu sama lain. Bos juga menunjukkan bahwa ia sangat peduli dengan Ken. Saat truk mereka berbelok ke jalan desa, mereka melihat seorang wanita muda meringkuk di pinggir jalan. Meskipun ia melihat truk Ken mendekat, ia tidak buru-buru untuk berdiri. Perilakunya yang tidak biasa membuat Ken dan bosnya terkejut serta kebingungan. Ia tidak yakin apakah ia harus menepi untuk membantu gadis itu. Sementara ia memikirkannya, bos segera menyuruh ia untuk menghentikan truknya dan segera memeriksa apakah gadis ini tersesat. Bos bergegas turun dan berjalan sendirian ke tempat gadis itu duduk. Setelah menyapa dengan ekspresi ramah, bos dengan lembut mengajukan beberapa pertanyaan kepada gadis itu. Sementara Ken duduk dengan tenang di dalam truknya karena takut jika perampok akan muncul dari kedua sisi jalan. Tetapi kenyataannya tidak ada perampok. Yang ada hanyalah gadis yang duduk tidak bergerak dengan wajah yang menghadap ke bawah. Bos terus menanyainya tetapi ia tidak menanggapi atau menunjukkan emosi apapun. Ia tampak seperti orang linglung. Dan karena itu bos berinisiatif untuk menyuruh gadis itu masuk ke dalam truk kemudian mengantarkannya pulang. Gadis itu mengangkat kepalanya kemudian menunjukkan wajahnya yang pucat dan dingin. Dan tanpa menunggu undangan selanjutnya ia langsung berjalan ke arah truk. Gadis itu mengambil inisiatif untuk duduk di belakang. Wajahnya serius dan dia tidak mengatakan apapun kepada Ken. Bos juga segera masuk ke dalam truk dan dengan sabar memulai percakapan dengan gadis itu. Dengan harapan ia akan mengetahui apa masalah gadis itu. Suasana tenang di dalam truk membuat keduanya gugup. Suasana di dalam truk menjadi dingin dan mendebarkan karena kehadiran gadis asing itu. Untuk mencegah gadis ini merasa tidak nyaman, bos dengan sopan menanyakan alamatnya agar mereka bisa mengantarkannya pulang terlebih dahulu. Gadis itu tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia masih diam sembari menunjuk ke jalan gelap di depan jendela truk. Setelah itu Ken menyalakan mesin dan memutuskan untuk mengikuti instruksi dari gadis itu. Dan ia tetap mengawasinya karena gestur gadis itu sangat mencurigakan. Ken dengan tenang membawa truk berbelok ke jalan sempit, dengan gulma lebat di kedua sisi jalan. Dan tidak ada seorang pun atau lampu rumah yang terlihat di dekat sana. Bos kembali menanyakan alamat rumahnya yang benar, tetapi gadis itu masih tidak menjawab. Ken tiba-tiba menghentikan truknya. Bos belum menyadari apa yang sedang terjadi dan ia masih belum tahu apa yang benar-benar dibutuhkan gadis ini. Ia segera bertanya kepada Ken apa yang salah, kemudian ia melihat ke depan. Ternyata ada kabut tebal yang menutupi jalan mereka. Suhunya lebih dingin dari sebelumnya. Ken menarik nafas dalam-dalam dan melaju secara perlahan menembus kabut yang tebal. Tetapi semakin dalam ia masuk semakin gelap dan dingin udaranya. Ken menatap bos dengan cemas. Mereka kebingungan mengapa ada kabut tebal di tengah musim panas. Di sisi lain, bos tetap tenang dan menyuruh Ken untuk terus mengemudi, mengabaikan kabut tebal itu dan meneruskan jalan untuk pulang. Tapi kemudian mereka kembali dibuat terkejut. Baru saja berkendara beberapa meter, sekelompok orang misterius muncul dari dalam kabut yang gelap. Orang-orang itu mulai berdatangan dan jalan menjadi lebih aneh dari sebelumnya. Bos bermaksud untuk menanyakan arah kepada orang-orang ini. Tapi begitu ia melihat keluar, ia memperhatikan bahwa mereka tampak sangat aneh, dengan pakaian yang usang dan misterius. Ken terkejut saat melihat bosnya tiba-tiba gemetar. Ia berbalik untuk bertanya kepada bosnya apa yang telah ia lihat di luar.
Ken juga mulai menemukan beberapa hal aneh di dalam kabut tebal itu. Kemudian kerumunan orang-orang muncul entah dari mana. Mereka memiliki mata putih tanpa iris dan tampak seperti zombie. Bos dengan cepat menutup jendela truk dan berjongkok di dalam. Karena ia yakin mereka telah bertemu dengan hantu. Sekarang ia tidak mengerti mengapa mereka bisa tersesat di jalan ini. Melihat betapa mendesaknya situasi ini dan melanjutkan perjalanan di jalan ini sangatlah tidak mungkin. Bos segera menyuruh Ken untuk memutar truk dan mengambil jalan lain. Bos baru ingat ada seorang gadis yang duduk di kursi belakang. Mungkin dia bisa menunjukkan jalan keluar. Tetapi tepat ketika bos hendak berbalik untuk bertanya kepada gadis itu, suara tawa terbahak-bahak dan menyeramkan terdengar dari belakang. Dari situ wajahnya langsung berubah menjadi senyuman hantu. Baik Ken dan bosnya tampak terjebak dalam perangkap yang telah dipasang untuk mereka, tanpa tahu bagaimana cara keluar darinya. Kemudian pemandangan di luar sedikit berubah. Pada titik ini orang-orang aneh itu mengubah arah mereka dan berkumpul di sekitar truk. Beberapa orang berdiri di dekat jendela truk dan menunjukkan wajah-wajah hantu yang menakutkan. Mereka melolong seperti serigala, dan taring mereka seolah-olah ingin melahap Ken dan bosnya. Yang lain juga mengerang dan mengguncang truk tanpa henti. Saat ini Ken baru menyadari bahwa ia telah bertemu roh jahat. Ia ingin menyalakan mesin tetapi truk tidak mau menyala. Bos dengan panik melihat ke belakang di mana gadis itu sedang duduk. Kemudian kali ini gadis itu mengangkat kepalanya. Ia memperlihatkan wajah tanpa jiwa dan ekspresi. Lalu ia berubah menjadi angin puting beliung kecil yang berputar-putar di dalam truk. Pintu belakang terbuka dan dalam sekejap mata hantu itu telah menghilang. Mereka berdua tertegun kemudian perlahan-lahan kembali mendapatkan ketenangan. Bos dan Ken saling memandang seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Bos melihat keluar jendela. Pada saat yang sama di luar kabut telah menghilang. Sama halnya seperti roh-roh jahat itu. Bos menatap Ken dengan ngeri. Berpikir bahwa hantu-hantu barusan kemungkinan besar mencari gadis itu. Ken segera kembali mengemudikan truknya dan kembali ke desa untuk memastikan keselamatan mereka. Setelah mendengar apa yang diceritakan Ken, teman-temannya kembali bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Ken mengalami demam dan mimpi buruk setelah kembali ke rumah. Kemudian melalui investigasi pribadinya, Ken mengetahui bahwa itu adalah jiwa dari sebuah keluarga besar, yang dimana mereka terlibat kecelakaan di daerah berkabut itu. Siapapun yang pernah melintasi jalan itu juga akan ditakut-takuti. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.